Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kami kembali mengajak Anda untuk membahas trending topik hari ini. Kalau tadi kita sudah membahas terkait bagaimana kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan, kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas arus balik. Karena nih kayaknya hari Senin udah banyak yang balik kerja, balik ke ibu kota, dan juga melakukan kegiatan seperti biasa nih. Ya, betul sekali. Kira-kira di mana saja titik-titik yang terdapat kepadatan pemirsa, rekayasa lalu lintas apa? Nah, akan kita bahas untuk Anda pemirsa, dan selengkapnya tunggu apa lagi? Kita bahas trending topik tentang arus balik pemirsa jelang puncak arus balik Lebaran yang diprediksi akan mulai terjadi pada hari ini, Sabtu dan Minggu. Ribuan pemudik sepeda motor yang akan kembali ke Jabodetabek terus memadati jalur selatan Nagrek dan juga jalur arteri Cileunyi di Bandung. Nah, iring-iringan pemudik motor ini pemirsa mulai terlihat dari kawasan Cicalengka hingga kawasan Cileunyi. Mereka memilih melakukan perjalanan lebih awal di pagi hari karena untuk menghindari kemacetan dan juga cuaca panas. Tapi pemirsa, tak hanya di kawasan Cileunyi saja nih, para pemudik motor juga mulai memadati jalur arteri Bandung yang menjadi jalur khusus bagi para pemudik yang akan menuju Bandung dan juga Jakarta. Dan untuk mengantisipasi kemacetan saat puncak arus balik, Satlantas Polresta Bandung melakukan rekayasa one way dan juga kontraflow pemirsa. Nah, itu tadi di jalur Nagrek, arteri ya yang biasa dilalui oleh sepeda motor. Nah, kita lihat bagaimana kondisi di lokasi lain pemirsa di Cikampek Utama nih. Pada Sabtu pagi tadi, antrian kendaraan mulai terlihat di gerbang tol Cikampek Utama. Ada ratusan kendaraan yang mengular untuk antre melakukan pembayaran tarif tol usai menempuh perjalanan dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Nah, meskipun belum terlihat ada kemacetan panjang, kepolisian sudah menerapkan sistem one way dari gerbang tol Kali Kangkung yang dilanjutkan dengan kontraflow. Sudah diantisipasi ya, karena ini pemirsa adalah visual di Cikatama. Kalau kita lihat untuk pembayaran di gerbang tol sudah mulai panjang, maka dari itu pihak kepolisian pun langsung melakukan diskresinya. Nah, selanjutnya pemirsa, hingga Sabtu siang, petugas kepolisian dan juga jasa marga masih menerapkan sistem kontraflow di tol Jakarta Cikampek ini ke arah Jakarta. Mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47 arah ke Jakarta. Dan pantauan di ruas tol Jakarta Cikampek, terutama di wilayah Karawang, ini arus lalu lintas kendaraan pemudik terlihat ramai lancar ya pemirsa. Iya, mungkin yang agak sedikit berbeda dibandingkan kemarin nih, jalur kontraflow-nya ada 2 lajur ya. Nggak cuma untuk satu area ya. Jakarta. Iya, kemarin itu pertama dibuka hanya 1 lajur. Mungkin ini bisa diartikan berarti kepadatannya semakin meningkat nih. Nah, sementara itu pemirsa, kepadatan kendaraan justru terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek dari area Jakarta yang mau menuju Cikampek. Mulai kilometer 47 hingga kilometer 60 arah Cikampek. Selain karena ada penyempitan jalur imbas kontraflow, kondisi ini juga dipicu karena masih banyak warga yang akan memanfaatkan libur Lebaran ke sejumlah wilayah di Jawa Barat misalnya pemirsa. Tapi nggak cuma itu sih Marcel, kalau kita lihat datanya ya pemirsa, ternyata banyak juga loh masyarakat Indonesia yang memilih untuk mudik Lebarannya justru setelah Lebaran. Mungkin mereka ini adalah salah satu yang melakukan mudik juga nih pemirsa. Dan maka dari itu diperkirakan volume kendaraan pemudik yang akan kembali ini ke Jakarta ya akan terus meningkat pada Sabtu sore hingga hari Minggu nanti. Ya, kita akan lihat pemirsa bagaimana pantauan terkini di mana tren kenaikan penumpang pada arus balik sudah terjadi di Terminal Kampung Rambutan. Sementara di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, jalur penyeberangan jalur
Jawa Bali dibanjiri oleh arus balik dari arah Jawa menuju Bali dan arah sebaliknya usai wisata dari Bali menuju Pulau Jawa. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Jose Nicole dari Terminal Kampung Rambutan dan juga Andi Himawan dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Pertama kita akan ke Jose terlebih dahulu yang saat ini berada di Terminal Kampung Rambutan. Jose, bagaimana kondisinya di sana? Apakah para pemudik sudah kembali ke ibu kota? Sudah ada peningkatan berapa persen yang kembali, Jose? Ya baik, selamat siang Jessica, Marcel dan juga pemirsa. Betul sekali, berdasarkan pantauan kami sejak siang hari tadi memang terjadi peningkatan volume penumpang terutama berkaitan dengan arus balik dari berbagai wilayah di sekitar Jawa maupun Sumatera yang tiba di Jakarta. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan hingga siang hari tadi sudah ada lebih dari 4.000 penumpang diberangkatkan lebih dari 130 bis yang tiba di Jakarta. Dan pada paruh siang hingga sore hari ini diperkirakan memang para penumpang yang tiba ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kepala terminal masih berdomisili di wilayah sekitar Banten hingga Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Dan untuk lebih lengkapnya, Jessica, Marcel dan juga pemirsa, mari kita simak kutipan selengkapnya dari kepala terminal Kampung Rambutan selengkapnya. Ya, kalau untuk penumpang tiba di Terminal Bis Kampung Rambutan sampai dengan tadi kita update data jam 12 siang itu sebanyak 3.908 penumpang dengan menggunakan bis sebanyak 126. Kalau untuk destinasi nih Pak, dengan tiba maupun berangkat yang favorit masih dari mana aja? Kalau untuk tiba kita terbagi di beberapa segmen ya atau waktu. Biasanya untuk penumpang-penumpang yang jarak jauh seperti Sumatera itu biasanya nanti tiba sekitar dari malam hari sampai dengan dini hari. Pun begitu dengan bis-bis dari arah timur, dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu tibanya mayoritas waktunya itu di dini hari nanti. Kalau untuk bis-bis Jawa Barat yang jarak pendek seperti Subang, Purwakarta, biasanya itu dalam periode beberapa jam itu ada tibanya atau Sukabumi misalkan. Ya Jessica, Marcel dan juga pemirsa, tren kenaikan penumpang ini masih diantisipasi dapat menyentuh angka 6.000 penumpang, namun baru terjadi pada sore malam hingga dini hari, di mana perjalanan dari bus antar kota antar provinsi yang berada di wilayah Sumatera dan sekitarnya baru tiba di Jakarta pada jam-jam tersebut. Karena memang selama beberapa hari terakhir terjadi tren kenaikan penumpang yang cukup signifikan. Pada tanggal 2 April menyentuh angka 2.000 penumpang, dan pada 3 April menyentuh melebihi 2 kali lipat hingga menyentuh 5.000 penumpang, dan pada tanggal 4 ini menyentuh angka 6.707 penumpang. Tapi meski demikian, pihak daripada Terminal Kampung Rambutan itu baru mengantisipasi bahwa puncak akan terjadi pada esok tanggal 6, di mana diperkirakan dapat mencapai 8.000 penumpang. Pelayanan 24 jam hingga posko-posko dari sejumlah dinas terkait untuk pengamanan dan pelayanan masyarakat juga tetap disiagakan. Dan menariknya, Marcel, Jessica dan juga pemirsa, bahwa dibandingkan tahun lalu terjadi penurunan yang sangat signifikan. Apabila sesuai dengan perkiraan dari Terminal Kampung Rambutan bahwa puncak arus balik besok akan hanya menyentuh 8.000 penumpang, dibandingkan tahun 2024 ini puncak angka arus balik ini dapat mencapai 17.000 penumpang. Dan ada beberapa faktor yang dapat dikaitkan berkaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah regulasi WFA atau work from anywhere. Yang kedua adalah tersedianya layanan mudik dan balik gratis dari beberapa instansi pemerintahan ataupun beberapa yang berkaitan dengan keputusan dari para pemudik untuk tidak kembali ke Jakarta. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Jose Nicole dari Terminal Kampung Rambutan. Kita beralih ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi bersama Andi Himawan. Andi, bagaimana situasi penyeberangan khususnya untuk jalur Ketapang Gilimanuk pada siang hari ini? Ya, dapat kami laporan di Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur, jalur penyeberangan Jawa Bali. Terlihat dari arah belakang saya, jalur penumpang di Banyuwangi, di Pelabuhan Ketapang hari ini terlihat ramai lancar. Hal ini terlihat dari arah dari Pelabuhan Ketapang sendiri, dari arah Jawa menuju Bali, mulai diramaikan oleh arus penumpang dan kendaraan arus balik Lebaran Hari Raya Idul Fitri yang didominasi oleh kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 pribadi, dan penumpang pejalan kaki. Sementara untuk dari arah Bali atau dari arah Pelabuhan Gilimanuk Bali
terlihat ramai lancar juga. Hal ini terjadi karena arus balik liburan hari raya Idul Fitri. Rata-rata warga non-muslim yang memanfaatkan liburan hari raya Idul Fitri untuk berlibur ke Bali dan pulang kampung atau mudik sekarang juga. Dan diperkirakan untuk di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk puncak arus mudik, puncak arus balik Lebaran Idul Fitri dan puncak arus balik liburan dari Bali ke Jawa diperkirakan terjadi pada hari ini hingga besok pagi. Dan untuk antisipasi pelonjakan penumpang dan kendaraan, pihak SDP dari total 50 armada kapal yang demikian. Baik, terima kasih Andi Himawan atas laporan Anda dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Sebelumnya sudah ada rekan Jose Nicole yang juga melaporkan dari Terminal Kampung Rambutan. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Ya, itu tadi pemirsa pantauan di beberapa titik memang kepadatan ini meningkat ya, bahkan diprediksi sampai esok hari. Kita lihat bagaimana komentar dari warganet. Yang pertama dari media sosial Instagram ini dari @panpanlanlan. Tidak seramai Lebaran kemarin nih, ada apakah? Tadi kalau misalkan kita mendengarkan keterangan dari Jose, kalau di Terminal Kampung Rambutan besok puncak arus balik diperkirakan 8.000 penumpang. Ya. Tahun lalu ada 17.000 penumpang, tapi itu katanya banyak faktor. Katanya ada WFA, kemudian juga ada mudik gratis. Itu mungkin yang mempengaruhi ya pemirsa. Dan selanjutnya ada komentar dari @lokerxxx. Semoga tiba dengan selamat. Amin. Amin. Kemudian dari @majid_zeya. Mudah-mudahan Senin sudah tidak ada one way. Ya, berangsur normal kali ya di hari terakhir libur Lebaran. Kayaknya dia yang mau balik besok nih. Mungkin Kelihatannya. ya. Dan selanjutnya dari @hani. Ya Allah macet banget ini Kali Kangkung, harusnya udah diterapkan one way nasional. Oke, nah ini mungkin bisa menjadi pantauan ya bagi para petugas ya untuk menerapkan one way nasional. Kemudian dari @vira amaliarah, dari kilometer 210 sudah macet, sampai sekarang kilometer 182 juga masih macet. Salah perhitungan nih one way-nya, karena kalau sesuai jadwal itu one way nasional masih besok ya, tapi ternyata sudah padat ternyata. Iya, kayaknya udah mulai perlahan pada balik semua nih ya, makanya sudah mulai memadati dan juga menjadi salah satu bagian dari arus balik Lebaran tahun 2025 ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.